Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak smart semua. Hai. Apa kabar kalian hari ini? Tentunya dalam keadaan baik dan dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Begitu juga dengan keadaan Bapak. Pagi ini kita masih dipertemukan, walau tidak secara langsung, namun lewat pembelajaran daring atau belajar online dari rumah. Walau belajar dari rumah, anak-anak smart sekalian tetap harus selalu jaga jarak, rajin cuci tangan menggunakan sabun, dan pakai masker. Hindari kerumunan ya, agar kita terlindung dan ikut mencegah penyebaran COVID-19. Sebelum mengikuti pembelajaran, jangan lupa bagi anak-anak smart sekalian untuk membantu orang tua di rumah. Oke, kita lanjutkan kembali pembelajarannya. Tetap semangat dan selalu tersenyum. Baiklah anak-anak smart sekalian, hari ini kita akan membahas muatan materi tema 5 wirausaha. Subtema 3, ayo belajar berwirausaha dalam pembelajaran keempat. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, agar pembelajaran yang kita lakukan menjadi pengetahuan yang bermanfaat. Selanjutnya, mari kita simak dulu kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini. Nah, itulah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada kesempatan kali ini. Anak-anak smart sekalian, kita telah belajar banyak hal tentang wirausaha. Sekarang, kita akan belajar menjadi pelaku wirausaha cilik. Apa saja yang harus diperhatikan saat akan memulai suatu wirausaha? Mari kita simak percakapan berikut. Suatu sore, Udin dan teman-teman berkesempatan bertemu dengan Pak Gino. Beliau adalah seorang tokoh wirausahawan sukses yang sederhana dan suka berbagi ilmu. Beliau memulai usaha mainan kayu edukatif beberapa tahun yang lalu. Sekarang, produknya sudah dikenal dan digunakan oleh berbagai TK dan taman bermain. Nah, selanjutnya, mari kita baca percakapan ini dalam hati. Dari teks bacaan yang telah kalian baca dalam hati, terdapat beberapa hal yang dapat kita pelajari, yaitu sikap yang harus dimiliki oleh seorang wirausahawan adalah kerja keras, pantang menyerah, tekun, jujur, kreatif, dan berani memulai suatu usaha. Kemudian, sebagai seorang wirausahawan, harus tahu faktor-faktor yang harus diperhatikan saat akan melakukan suatu usaha, yaitu meliputi minat, keterampilan, tingkat persaingan usaha, dan mental yang kuat. Bukan itu saja, wirausahawan harus pandai membuka peluang supaya usaha yang kita lakukan dikenal oleh masyarakat, yaitu dengan cara mempromosikan produk melalui iklan, menawarkan produk secara langsung kepada konsumen, atau membuka tempat usaha di pusat keramaian. Lalu, usaha dan produk yang kita lakukan juga harus bermanfaat bagi masyarakat, seperti yang dicontohkan oleh Pak Gino, yaitu produk dari usaha Pak Gino dapat membantu anak-anak dalam memahami pelajaran. Yang tidak kalah penting dalam melakukan usaha ialah tanggung jawab sebagai seorang wirausahawan. Bagaimana caranya? Yaitu dengan selalu menjaga kualitas pelayanan dan produk yang dihasilkan. Dan kita juga diharuskan memiliki sikap yang tangguh dalam melakukan usaha, karena tidak menutup kemungkinan di sekitar tempat usaha kita ada pengusaha lain yang membuka usaha yang serupa. Lalu, bagaimana sikap tangguh yang dicontohkan oleh Pak Gino? Sikap yang harus dimiliki seorang wirausahawan adalah berani bersaing dengan sehat,
yaitu dengan meningkatkan kualitas produk dan selalu melakukan inovasi untuk mempertahankan pelanggan. Nah, anak-anak smart sekalian sudah mempelajari menjadi seorang wirausahawan. Selanjutnya, tugas bagi anak-anak smart yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada buku tema 5 halaman 161 sampai 162. Nah, sekarang kita akan membangun sebuah usaha impian. Kalian akan membuat satu kegiatan wirausaha. Kalian akan bermain peran. Perhatikan langkah-langkah berikut. Langkah yang pertama yaitu tentukan jenis usaha impianmu. Usaha yang menghasilkan barang, contoh membuat mainan, bisa berupa usaha yang menghasilkan jasa. Contohnya adalah usaha potong rambut dan lain-lain. Kemudian, perhatikan bakat, minat, serta kebutuhan di sekitar kalian saat menentukan jenis usaha. Yang kedua, tentukan target konsumen atau pembeli yang akan menggunakan produk. Apakah konsumen kita anak-anak, remaja, atau orang dewasa? Kemudian, target konsumen ini ditentukan oleh jenis usaha yang akan dibuat. Langkah ketiga, tentukan harga jual produk. Dengan cara mempertimbangkan modal yang digunakan, bahan dasar yang digunakan, serta target konsumen. Langkah yang keempat, tentukan tempat usaha. Bisa melalui stand, toko, warung, pabrik, dan lain-lain. Yang kelima, tentukan strategi pemasaran, yaitu bagaimana cara kalian memasarkan agar usaha kalian dikenal dan dipilih oleh pembeli. Bisa melalui poster, selebaran, pemasaran langsung, dan lain-lain. Langkah keenam, tentukan sikap yang harus diterapkan agar usaha yang dijalankan berjalan sukses. Lalu, tuliskan dalam bentuk peta pikiran yang menarik, disertai gambar dan warna. Kemudian kerjakan bersama semua teman dalam kertas atau karton yang cukup besar untuk dibaca oleh semua teman di dalam kelas. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk menekan tombol like, komen, share, dan subscribe ya. Juga share ke media-media sosial yang kalian punya apabila kalian rasakan video ini bermanfaat. Dan terima kasih. Kalian telah mempelajari cara menghitung berbagai macam volume bangun ruang seperti balok, prisma segitiga, limas, tabung, kerucut, dan bola. Tahukah kalian, sebagian besar dari pelajaran tersebut terdapat dalam ujian sekolah atau madrasah? Apakah kalian sudah mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian sekolah atau madrasah? Apakah kalian tahu cara mengisi formulir ujian sekolah atau madrasah? Perhatikan contoh formulir ujian sekolah madrasah berikut ini. Apa persamaan dan perbedaan formulir tersebut dengan formulir yang telah kamu pelajari sebelumnya? Persamaannya adalah keduanya harus diisi dengan data diri. Lalu keduanya harus dicantumkan atau dicantumi oleh tanda tangan. Perbedaannya adalah formulir lembar jawaban harus diisi dengan pensil 2B, sedangkan formulir biasa diisi dengan pulpen atau yang lainnya. Formulir lembar jawaban kita perlu menuliskan huruf dan menyilang huruf yang ditulis, sedangkan formulir biasa hanya perlu menuliskan hurufnya. Formulir lembar jawaban digunakan khusus untuk menuliskan jawaban ujian, sedangkan formulir biasa digunakan untuk berbagai keperluan. Lalu, apa saja informasi penting yang kalian temukan pada formulir tersebut? Dalam formulir terdapat data pribadi seperti nama, nomor peserta ujian, dan tanggal lahir. Lalu data mata pelajaran yang diujikan, serta tanggal ujian dan tanda tangan. Baiklah, anak-anak smart sekalian, hari ini kalian sudah belajar banyak hal. Antara lain, belajar menjadi pelaku wirausaha cilik. Lalu, mengisi formulir ujian sekolah, serta menjelaskan persamaan dan perbedaannya dari formulir yang lain. Semoga materi yang Bapak berikan menjadi pengetahuan yang bermanfaat bagi kalian. Tetap belajar, selalu jaga kesehatan, dan jangan lupa selalu beribadah dan berdoa, serta patuh dan taat terhadap kedua orang tua.
Karena ridho dan restu orang tua akan selalu mengantarkan kita pada keberhasilan dan kesuksesan. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.